Lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Dona menghantar kita untuk memahami agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, agar kita tetap mempunyai pengharapan, agar kita mampu berlaku yang benar. Ini adalah bentuk di mana kita mau menata kehidupan kita yang pada akhirnya kita mau hidup seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ini lagu sudah lama sekali ya Bu Dona ya, udah lama banget ya. Tapi lagu ini kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita tidak terjebak di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kita dikatakan sombong, sehingga dikatakan kita tidak tahu diri, lupa daratan dan seterusnya. Nah, bacaan kita dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16 ini ada beberapa bagian yang perlu kita cermati bersama Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7, tolong Bapak Ibu perhatikan, ada 5 kali kata untuk. Tolong Bapak Ibu lihat, ada 5 kali kata untuk. Untuk dalam bahasa Indonesia berarti menyatakan tujuan. Jadi kalau kita membaca, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, ini tujuan Amsal itu. Kemudian tujuannya untuk menjadikan orang pandai, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran, dan juga memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Baru ayat yang kelima kalau Bapak Ibu baca sekali lagi, baiklah orang yang bijak makin bijak. Baiklah orang yang berpengertian mempunyai pertimbangan yang amat sangat matang. Dan untuk mengerti amsal dan ibarat, untuk mengerti pepatah, untuk mengerti ungkapan, untuk mengerti kata-kata bijak, itu tujuan Amsal ini ditulis. Tapi segala sesuatunya, apapun tujuan itu, yang akan diberikan kepada setiap pribadi manusia dalam dia menghadapi kehidupan ini, tanpa disertai dengan takut akan Tuhan, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Pemahaman tentang takut akan Tuhan di sini berarti dia taat dan setia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan titahkan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Ini pun membutuhkan kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual ataupun juga kecerdasan spiritual. Baru kita bisa lihat kembali Bapak Ibu ayat 8 dan 9. Ini dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam tradisi Israel kuno, menghormati ayah dan ibu bandingkan dengan 10 hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu agar panjang umurmu di negeri yang Tuhan berikan, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang lumrah Bapak Ibu. Kalau mau hidup, kalau mau tetap mewarisi negeri, kalau mau tetap eksistensi sebuah bangsa itu tetap berlangsung terus-menerus, lingkup keluarga menjadi sangat penting. Baru kita lihat ayat 10 Bapak Ibu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Berbeda lagi ini. Ketika dia memasuki ranah kehidupan, di mana dia harus berjumpa dengan banyak orang. Ayat 11 sampai dengan 14. Baru ayat 15 dan 16 sampai dengan 19 sebenarnya kita akan mendapati, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka ketika
pribadi ini, seseorang ini sudah berada dalam komunitas yang bobrok, komunitas yang sakit. Dia tidak bisa menghindar karena ruang lingkupnya yang harus dihadapinya sehari-hari adalah tipikal model seperti manusia yang tidak mengenal Allah. Maka dikatakan, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Gak bisa dihindari Bapak Ibu. Tapi kita bisa melakukan, yaitu tidak mengikuti jejak langkah mereka. Kalau kita kembali mundur dalam ayat yang ke-10. Ini sebuah peringatan. Janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari kita lakukan. Untuk kepentingan diri sendiri, untuk menghancurkan orang lain, untuk mengumpulkan harta benda dan seterusnya, tanpa peduli dengan orang lain. Dikatakan oleh penulis kitab Amsal, jangan turuti itu. Jelas Bapak Ibu ini. Kita enggak janjian ya Bu Dona ya. Dalam konteks ini Bapak Ibu. Untuk tidak terjebak dalam kesombongan. Untuk tidak terjebak dalam keangkuhan. Untuk tetap hidup dalam berpengharapan. Dalam konteks ini. Maka ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi apapun kata-kata bijak, apapun tutorial yang Bapak Ibu sering dengar, apalah intermittent lah bahasa sekarang, nggak tahu makan jam 7 jam berapa, bagaimana kita mengikuti itu? Untuk apa? Hidup sehat. Untuk apa? Hidup berumur panjang. Untuk apa? Hidup ini menjadi tentram Bapak Ibu. Tapi bila tidak disertai takut akan Tuhan, percuma tutorial itu. Tapi bila tidak dibangun dengan ketaatan kepada Tuhan itu sendiri, maka tidak akan pernah kita merasakan ketentraman hidup ini. Tujuan Amsal ini ditulis Bapak Ibu, sekali lagi bandingkan dengan ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Bapak Ibu lihat sekali lagi. Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Tujuannya apa? Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengetahui kebenaran Tuhan. Itu berarti. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Itu filosofi-filosofi yang begitu dalam. Yang menyentuh hati nurani. Yang menyentuh pikiran kita. Sehingga membuat kita menjadi sadar. Dalam konteks ini. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu Bapak Ibu yang mau kita lihat dalam konteks bacaan pada pagi hari ini. Agar apa? Agar hidup ini kita bisa merasakan saya masih punya pengharapan. Hidup ini kita bisa merasakan saya masih punya masa depan. Di tengah-tengah keterbatasan saya, tapi saya punya keyakinan. Pengharapan saya yaitu Tuhan itu sendiri. Masa depan saya ada di tangan Tuhan dalam konteks yang seperti ini. Maka kita tidak akan terjebak dalam kehidupan yang praktis dan pragmatis, Bapak Ibu. Seringkali media sosial membuat kita panik. Seringkali media sosial membuat kita iri. Dan media sosial membuat kita terjebak dalam kehidupan yang disebut dengan sedih tak berujung. Bisa paham bahasa saya Bapak Ibu? Sedih tak berujung. Dalam konteks ini. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang terjebak dengan judul? Berapa banyak orang Indonesia yang terjebak dengan hutang karena konsumtif? Banyak sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat kata-kata bijak dalam Amsal pasal 1. Ayat 1 sampai dengan
16 ini. Mari perhatikan Bapak Ibu. Agar tidak terjebak tadi dalam kesombongan, agar tidak terjebak dalam keserakahan, agar tidak terjebak dalam kesusahan. Mari kita lihat ini. Media sosial membuka seluruh cakrawala, sudut pandang dan dimensi persepsi kehidupan ini Bapak Ibu. Saya berdiskusi dengan teman-teman saya, ya presbiter di tempat ini Bapak Ibu. Kaya itu adalah sebuah persepsi. Orang itu dikatakan oleh sudut pandang kita kaya, tapi dia masih mencari dan berkekurangan, dia belum kaya. Ini persepsi Bapak Ibu. Dan persepsi ini membuat kita bingung. Persepsi ini membuat kita terjebak dan sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena persepsi Bapak Ibu. Jangan kita berpikir orang yang sederhana kita katakan hidupnya tidak baik-baik saja. Belum tentu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dalam konteks ini. Berkat seperti apa Bapak Ibu? Banyak sekali berkat Tuhan dalam konteks ini. Saya mengatakan kenapa kaya itu adalah sebuah persepsi. Orang boleh punya segalanya. Tapi kalau hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak tenang, apakah disebut dengan kekayaan itu sendiri? Enggak juga Bapak Ibu. Kalaupun dia dalam hidup yang sederhana kita mengatakan dia tidak baik-baik saja. Mari kita lihat ini persepsi semua Bapak Ibu. Supaya kita tidak terjebak dalam hal yang seperti ini. Manusia punya ukuran yang disebut dengan kaya materi A, B, C, D. Tapi Alkitab punya cara sudut pandang yang berbeda untuk memahami kehidupan ini. Apakah materi itu tidak boleh? Tadi dinyanyikan oleh Ibu Dona. Orang sering terjebak dalam kesombongan ketika mengatakan materi ini adalah kekuatan dan kemampuanku lah sehingga aku mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau mengatakan materi ini adalah berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada saya untuk saya bisa berbagi kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri, menjadi beda Bapak Ibu. Dia tidak akan terjebak dalam kesombongan. Seringkali kita terjebak dalam kesombongan ketika kita memahami hal yang keliru. Mari kita lihat kembali dalam ayat 7 Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan membuka cakrawala berpikir kita Bapak Ibu. Dalam konteks ini. Marilah kita sebagai pribadi-pribadi yang masih diberikan waktu dan kesempatan. Kita hidup bergaul, kita hidup bersosialisasi dengan semua banyak orang. Mari kita lihat kembali dalam ayat 10. Mari kita lihat kembali dalam ayat 15. Agar kita tidak melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi. Untuk mendapatkan segala sesuatu dengan menghancurkan orang lain. Dengan membuat susah orang lain. Bandingkan dengan ini Bapak Ibu. Jikalau kita hidup dalam ruang lingkup di mana semua melakukan kesalahan, yaitu dosa berjemaah dalam istilah bangsa Indonesia. Dosanya sudah berjemaah. Mari kita lihat ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Nah, sebelum kita terjebak dalam hal ini, mari kita lihat ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut.
Itu yang menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu. Untuk kita kembali mengerti kitab Amsal ini. Agar apa? Agar hidup dan kehidupan kita semakin berpengharapan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, memahami kitab Amsal sebagai sastra hikmat dalam tradisi Israel bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kedalaman hati dan pikiran, dan juga dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk memahami kata-kata bijak ini. Jadi kalau dalam pasal 1, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, bertujuan untuk kita bisa hidup dengan kearifan dan bijak, dan kita hidup dengan penuh pengharapan dalam menata hidup dan kehidupan ini ke depan. Jadilah kita bijak untuk kita mampu menghadapi tantangan dan pergumulan yang semakin berat ke depan ini dalam ruang lingkup kehidupan kita bersama, dalam membangun persekutuan, dalam membangun pelayanan, dan juga dalam membangun kesaksian. Kita baru mengingat rayakan tadi malam Bapak Ibu, 32 tahun GPIB Jemaat Surya Kasih. Kita tidak menginginkan rekan sepersekutuan kita hidup yang tidak penuh dengan pengharapan. Betul kan? Kita tidak menginginkan rekan sepersekutuan kita terjebak dalam ruang lingkup pergaulan hidup yang salah. Kita tidak menginginkan teman-teman sepersekutuan kita hidup dalam lingkaran kesusahan yang tak berujung. Tidak menginginkan itu kan Bapak Ibu. Kita menginginkan kita bersama-sama berjalan, kita bersama-sama menata hidup ini, dan kita bersama-sama mempunyai pengharapan yang sungguh kepada Allah. Karena disitulah kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Amin.